Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-Nya, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala kita masih diberikan kesehatan, ya, bisa mendengar, melihat, terus bisa menulis dan sebagainya. Ini merupakan nikmat yang besar, dan nikmat yang besar masih bisa belajar. Karena dijelaskan oleh Imam Syafi'i, ingin bahagia, maka bahagia itu harus dengan ilmu, ya. Ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Ingin bahagia di akhirat juga sama. Ingin bahagia keduanya sama dengan ilmu juga. Oleh karena itu, saya berpesan kepada diri saya pribadi dan untuk kita semua, jangan sampai terhilang dari diri kita keinginan atau rasa untuk menuntut ilmu. Nah, ini bahaya, ya. Ini bahaya sekali. Alhamdulillah, kita dianugerahkan oleh Allah Ta'ala seorang nabi, ya, ditakdirkan, ya, seorang nabi yang benar-benar, ya, memberikan kita contoh yang terbaik, ya, dalam semua hal, ya, dalam rumah tangga, dalam bergaul, dalam berjihad, dalam semuanya, ya, sempurna. Kalau tidak sempurna, berarti ada lagi nanti nabi yang akan hadir, akan lahir setelah Rasulullah SAW. Sempurna apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau melalui sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala melalui beliau yang ketika itu wahyu turun pada haji wada, ya, pada hari perpisahan, haji terakhir beliau. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Telah sempurna, ya, agama ini, Islam ini, ya. Dan kata Allah, aku ridha kalau Islam itu sebagai agama kalian. Ya, selain daripada agama Islam, Allah tidak ridha, ya. Oleh karena itu, berbahagialah kita terlahir, ya, dilahirkan oleh atau ditakdirkan oleh Allah memeluk agama Islam, teman-teman. Ini syukur yang luar biasa. Tiga hal yang harus kita syukuri sangat-sangat besar, teman-teman. Tidak sebagai binatang, tidak sebagai hewan. Alhamdulillah, kita dilahirkan sebagai manusia yang bisa berpikir dan lain sebagainya. Yang kedua, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita terlahir sebagai manusia dan bukan orang kafir, ya. Bukan orang kafir, karena manusia ada yang muslim, ada yang kafir, ya. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita terlahir sebagai orang muslim, bukan orang kafir. Sekiranya kita dalam kekafiran, falya'udzubillah, maka sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru, ya, sungguhnya orang-orang kafir, dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang munafik, ya. Alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fina, ya. Musyrikin fina, maaf, bukan orang munafik. Alladzina kafaru, ya, orang-orang kafir, musyrik, ya, dan ahlil kitab, ya, dia masuk ke dalam neraka, khalidina fiha, ya, dan mereka kekal di dalamnya, ya. Kekal di dalamnya. Nah, ini alhamdulillah Allah takdirkan kita terlahir sebagai manusia dan beragama Islam. Dan yang terakhir adalah, ya, bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah lahirkan kita sebagai manusia dan memeluk agama Islam serta mengenal dakwah. Bagaimana ketika orang Islam pun ada yang tidak mengenal dakwah. Dalam arti apa? Mereka acuh, mereka hari-hari, kalau bahasa hari-hari, istilahnya cuek terhadap dakwah, cuek terhadap kebenaran, ya. Ya. Jadi kita masih bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih diberikan, ya, hati oleh Allah Ta'ala untuk
melihat mana yang hak dan mana yang batil. Dan kata Allah Ta'ala tidak akan pernah bisa bersatu yang hak dengan yang batil, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wala talbisul haqqa bil batil. Nah, tidak akan pernah bersatu antara hak dan yang batil. Ya. Nah, terus apa? Ya, alhamdulillah mengenal dakwah luar biasa, kita mengenal mana yang baik, mana yang buruk dan lain sebagainya, ya. Mengenal dakwah sunnah dan sebagainya. Banyak di luar sana, ya, muslim sama muslim tapi tidak apa seperti yang saya bilang tadi, cuek terhadap dakwah mana yang baik dan benar, ya. Tertutup hatinya ya untuk mengenal dakwah, karena Nabi SAW, ya, orang yang sombong itu adalah orang yang apa menganggap remeh orang kebenaran. Nah, ini adalah definisi sombong menurut Nabi SAW, ya. Ya, jadi menganggap remeh orang, ya, dan menolak kebenaran masih dalam hatinya, ya, terdapat kesombongan. Nah, artinya adalah baik. Maaf tadi keluar sedikit sebentar. Sudah ada suaranya, Bang Andi? Sudah ada, Ustaz. Baik. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi yang namanya sombong itu adalah apa? Dia menganggap remeh seorang, ya, dan menolak kebenaran. Dinasihati, acuh tak acuh dan sebagainya. Ya. Ini adalah orang yang sombong. Kata Nabi, tidak akan masuk surga seseorang apabila masih ada kesombongan dalam dirinya sebesar biji zarrah. Biji zarrah ini sebesar biji sawi. Kalau antum pernah lihat apa bibit sosin, sosin itu kecil sekali, ya, bibitnya kecil sekali. Ya, ada yang mengatakan zarrah itu kalau kita pagi-pagi membuka jendela, misalnya ada matahari masuk, itu biasanya ada kelihatan yang terbang-terbang kecil. Nah, lihat nggak? Kalau terbang-terbang kecil, ya, itu zarrah juga namanya. Ya, jadi sekecil itu kesombongan dalam dirinya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan belajar sekarang. Kemarin sudah sudah dijelaskan tentang makharijul huruf, ya, dari A sampai Z, dari hamzah sampai ya, sudah dijelaskan. Tentunya mungkin semua sudah hafal, ya, semua sudah hafal, semua sudah memahaminya. Tinggal latihan saja, ya. Tinggal latihan bagaimana menyebut huruf-huruf tersebut, misalnya dari hamzah sampai ya, ya, hamzah sampai ya. Nah, sekarang sedikit Anda akan membahas sedikit dalam matan Nuniyah Sakhawi, dijelaskan dalam bait yang ke 60. Kata, ya, penulis, ya, kata Imam Asy-Sakhawi, ya, til wala tusrif wa atqin wajtanib, ya, nukran yajibu bihi zawul alhan. Kata beliau apa? Pada bait tersebut dijelaskan bahwa bagaimana tartil itu diterangkan, ya. Tartilkanlah bacaanmu, kata beliau, rattil wala tusrif. Tartilkanlah bacaanmu dan jangan berlebihan. Nah, jangan berlebihan. Ya. Wa atqin wajtanib. Ya.
mutkinkan bacaanmu, ya, dan jauhilah kesalahan-kesalahan. Nukron, ya, nukron naju bihi zaul alhan. Ini kesalahan-kesalahan yang sering diperbuat oleh orang yang membuat kesalahan. Padahal dia tahu salah, tapi dia membuat kesalahan. Maknanya apa? Di sini ada beberapa poin yang harus kita lakukan, beberapa poin yang diterangkan oleh Imam Sakhawi. Yang pertama adalah tartil. Yang kedua adalah berlebihan, ya. Berlebihan dan mungkin. Yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, kalau dulu Anda pernah jelaskan kesalahan dalam baca Al-Qur'an ada beberapa, ada 4 kesalahan, ya tentunya. Nah, sekarang kita coba membahas sedikit tentang tartil. Apa makna tartil? Ya, sebagaimana dalam firman Allah Taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Nah, menurut bahasa tartil itu apa? Artinya jelas, ya. Dia jelas, rapih dan perlahan. Sebagaimana dulu pernah Anda jelaskan ritme bacaan Al-Qur'an itu seperti apa. Nanti Ana insya Allah akan jelaskan lagi ritme bacaan itu sebagaimana yang dulu pernah Anda jelaskan, dan yang selanjutnya kita akan belajar sifat yang baru masuk, misalnya yang baru bergabung kayak siapa? Kita udah berapa kali pertemuan? Kang Andi, ada mungkin 15 kali pertemuan atau Sama sudah? ini udah 23 Ustadz, insyaallah. 23 ya. Sudah 23 kali pertemuan, alhamdulillah, dari sebelum Ramadan, ya. Nah, ini yang baru masuk, jangan berkecil hati karena ini materinya kita ulang, kita murojaah. Yang dulu pertama kali yang kita belajar sekarang adalah yang dulu kita pernah ajarkan, ya, pernah kita bagi-bagi ilmunya. Nah, kalau bisa nanti juga bisa dilihat ada videonya ya di channel YouTube-nya, ada Kang Andi yang bikin. Nah, jadi channelnya nanti coba dibagi-bagi ya, biar 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 bisa juga belajar yang ketinggalan. Nah, apa kata penjelasannya adalah tartil itu rapih, tenang, ya, bacaan yang rapih, yang jelas, perlahan, ya. Kalau menurut istilah atau menurut menurut istilahnya tartil adalah baca Al-Qur'an tenang, dia mentadaburinya, ya, mentadaburi maknanya, ya, menjaga hukum-hukum tajwidnya, ya, tidak tergesa-gesa, ya. Ini adalah tartil, ya. Tartil, ya, adalah dia membaca Quran, mentadaburi maknanya, terus dia memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, serta dia perlahan tidak tergesa-gesa. Tentunya tajwid itu bukan hanya kita belajar nun sukun dan tanwin, tidak. Tajwid itu dulu seperti kita belajar ya tahun-tahun dulu, mungkin yang dulu hidup tahun 90-an ya, atau tahun 80-an, ya 90-an lah, kita masih 90-an. Itu yang namanya tajwid, nun sukun dan tanwin, mad. Udah, itu tajwid ya. Yang paling membekas mungkin mad arid li sukun ya, sama mad iwad. Pasti itu membekas ya. Mad arid li sukun dan mad iwad itu membekas pisan. Dan yang paling membekas mungkin idhar, iqlab, idgham, ikhfa. Nah, ini yang paling membekas adalah ikhfa. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menurut para imam, contohnya adalah Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullahu taala. Menurut beliau adalah waratilil Qur'ana tartila, dengan perlahan ini, kata beliau, yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah bacalah Al-Qur'an dengan perlahan, karena yang demikian itu bisa membantu memahaminya. Kata Ibnu Katsir adalah perlahan ini untuk apa? Agar kita bisa memahami sedikit-sedikit tentang Al-Qur'an. Memahami makna-maknanya, ya, mentadaburinya, kata beliau, dan seperti itulah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tartil seperti itulah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin sudah kita bahas ritme bacaan Al-Qur'an itu ada yang tadwir, ada yang tahqiq, ada yang hadir. 3 tingkatan ya. Ada tahqiq, ada hadir, ada tahqiq, ada tadwir, ada hadir. Saya ulang, ada tahqiq, ada tadwir, ada hadir. Ini 3 tingkatan
baca Al-Quran. Dan tiga-tiganya disebut tartil, teman-teman. Nah, ada yang membaginya jadi 4. Yang tahqiq, tartil, tadwir, hadir. Ya, tapi ini saya rasa keliru karena yang namanya tartil itu membaca perlahan. Perlahan dalam artian semuanya, ya, yang 3 tadi disebut dengan tartil. Ya, disebut dengan tartil. Nah, ada tahqiq, ada tadwir, ada hadir. Ada 3 ya tingkatan dalam baca Al-Quran atau ritme kita membaca Al-Quran. Kalau belajar, maka pergunakanlah tahqiq ketika talaqi. Misalnya, saya tidak tahu sekarang mau jadwalnya kapan, terserah Kang Andi dan teman-teman ya. Yang jelas jangan Sabtu sore, jangan Sabtu subuh. Saya juga belajar Sabtu subuh. Jadi tidak bisa karena kemarin jadwalnya dirubah ke Sabtu subuh. Jadi Anda juga butuh upgrade ilmu ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita sudah, mohon maaf ya, misal sudah bisa mengajar, terus kita diam aja, nah itu mayat hidup, itu namanya mayat hidup. Jadi nggak belajar itu, orang yang memutuskan belajar berarti itu dia sedang lagi dalam kebodohan. Nah, jadi jangan sampai kita walaupun ngajar, misalnya di musola, di masjid, dimanapun ya, terus kita selesai untuk belajar, nah ini namanya kita lagi di gerbang kebodohan. Karena apa? Berhenti kita belajar. Imam Ahmad itu kalau pas belajar itu pernah ada ceritakan. Jadi ketika telat di majelis gurunya, padahal dia sudah jadi imam itu. Sudah jadi imam muka majelis Imam Ahmad. Dia saking tergesa-gesanya, dia mencopot sendalnya, dia taruh di ketiaknya, lari ya. Saking tidak mau telat datang ke majelis gurunya. Kata sahabatnya Yahya bin Ma'in, ya, wahai Ahmad, Anda sudah jadi imam gini, kenapa masih, selagi pena ini masih bisa mencatat ya, maka dia nggak akan mau meninggalkan majelis ilmu. Nah, ini semangatnya para ulama terdahulu ya. Para ulama terdahulu semangat sekali. Insyaallah jangan sampai kita ketinggalan. Sekarang mudah ya, gadget dan sebagainya ya. Belajar melalui internet mudah sekali. Jangan sampai ketinggalan, dulu nggak ada internet. Sampai Imam Syafi'i itu berjalan. Ya, ada sebuah riwayat itu, ya. Jadi menjual atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Insyaallah luar biasa. Jual atap rumahnya untuk menuntut ilmu, ya. Jadi jangan sampai kita mah nggak akan mungkin lah jual atap sana, hoyong atap kita mah nggak bisa ya. Baik, selanjutnya adalah ya, yang kedua tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Maksud daripada matan ini tidak berlebihan, yaitu tidak boleh takalluf, tidak boleh, juga di sini dijelaskan wala tusrifu, ya. Tidak boleh takalluf dan tidak boleh ta'assuf, ya. Ya, ta'assuf, tusrifu, berlebihan tidak boleh. Berlebihan dalam apa? Maksudnya hendaknya membaca Al-Quran dengan ukuran proporsional, tidak boleh berlebihan. Baik dalam pengucapan huruf demi huruf, ya, maupun pengucapan hukum-hukum tajwidnya. Seperti mad, gunnah dan sebagainya. Hal ini ya memberatkan dirinya. Ada kalau dalam matan Al-Jazari ya dijelaskan tidak boleh takalluf dan tidak boleh ta'assuf. Takalluf ini adalah dia berlebihan, ya, membebankan dirinya misalnya yang biasa ba, jadi membuka pisan mulutnya misalnya ini dia membebankan dirinya. Misalnya gunnah yang 2 harokat sampai napasnya habis gitu, yang 6 harokat napasnya sampai habis misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai napasnya habis. Napas habis belum selesai. Nah, ini juga tidak boleh seperti itu, namanya membebankan dirinya. Nah, mad itu sudah cukup 2, 4 dan 2, 4, 6 ya, 2, 4, 5, 6 harokat ya. Tidak boleh ditambah-tambah lagi. Ya, walaupun ada di luar Arab ya membolehkannya, tapi saya baca buku Syekh Dr. Aiman itu, beliau berkomentar ya lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, tadi yang dijelaskan adalah kesalahan, yaitu lahan.
kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an itu lahan. Dulu pernah saya terangkan kesalahan-kesalahan umum dalam baca Al-Qur'an, yaitu mad yang tidak konsisten, ya gunnah yang terburu-buru ya. Terus apa lagi? Terus ada huruf sukun ketika dia disukunkan mantul ya, selain qalqalah. Nah, terus al-jauf atau huruf al-jauf itu tidak sempurna. Ini kesalahan umum dalam baca Al-Qur'an. Tapi kalau di dunia as-sakhawi dari Hamzah sampai ya dibahas kesalahannya. Iya, selama ini ya, dulu Anda belajar iya, iya saja, itu ketika pengucapannya, ketika ditalaki oleh, kalau nggak salah satu ustadz di sini ya, dan beliau murid, Syekh Misri, iya saya salah. Coba, iya hungkul iya, iya. Untuk gimana? Iya, ini salah, gimana mau belajar selanjutnya ya. Jadi, iya itu nanti Anda jelaskan, iya gimana ya, di sesi talaki insyaallah. Tapi sekarang juga mau dijelaskan, tenang aja, biar nggak penasaran. Jadi nggak boleh bikin penasaran, bisa mimpi. Baik, lahan atau kesalahan-kesalahan baca Al-Quran, bagaimana? Ya, di antara tujuan utama dalam mempelajari tajwid adalah bagaimana kita mengurangi kesalahan-kesalahan itu dalam baca Al-Quran. Ini salah satu tujuan kita mempelajari ilmu tajwid, agar tidak terlalu banyak salah yang kita lafazkan ketika membaca Al-Quran. Nah, ini tujuan kita mempelajari ilmu tajwid. Ya, tajwid apa? Menurut siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar Mujahid, bukan Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar bin Mujahid ya, sebagaimana ya dinukil oleh Abu Umar. Mohon maaf, yang dinukil oleh Abu Amr Ad-Dani ya, ketika mensyarah Mazmumah ya Khaqani, beliau mengatakan apa? Lahan adalah ketika membaca Al-Qur'an ya. Ketika membaca Al-Qur'an, ini lahan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali adalah lahan kesalahan yang nampak. Jali itu nampak ya. Khafi adalah khaf, lahan jali adalah yang nampak ya dalam i'rabnya, sedangkan khafi adalah meninggalkan hak-hak huruf dari mentajwidkan lafaznya. Jadi lahan khafi itu adalah meninggalkan hak-hak huruf dari mentajwidkan lafaznya. Nah, terus bagaimana kesalahan-kesalahan di sini ya? Oh iya, saya tadi lupa ya ngasih tahu Kang Andi di kemarin-kemarin, kita akan bahas tentang tartil, lahan dan sebagainya ya. Ini sekarang pokok pembahasannya, tapi nanti kita akan kalau waktunya panjang kita akan lanjut ke sifat-sifat huruf. Nah, selanjutnya adalah ya macam-macam lahan, yaitu pertama tadi lahan jali, kesalahan yang nampak. Kesalahan yang nampak. Ini jadi ada kesalahan yang besar ya. Ya, kesalahan besar yang bisa menyebabkan ya rusaknya rusaknya susunan kalimat ya, rusaknya baik mengubah maknanya ya, ataupun tidak mengubah merusak maknanya dan sebagainya ya, ini disebut lahan jali ya, dia nampak ya. Nah, jadi menurut para ulama yang melakukan kesalahan atau melakukan lahan jali ini dengan sengaja hari-hari gitu tidak mau belajar, maka hukumnya haram ya. Bukan kata saya ya, ini hukumnya adalah haram ya. Ini diambil dari kitab Nunyah As-Sakhawi ya. Nunyah As-Sakhawi ya, Qasidah Nunyah As-Sakhawi. Ini dulu limited edition ya, nggak ada bukunya. Jadi bukunya seperti ini, nanti coba kalaupun ada Ana coba carikan. Mana ya? Mana? Nah, ini nih. Qasidah Nunyah As-Sakhawi. Nah, nanti coba mudah-mudahan nanti kita coba cari bukunya. Kayaknya insya Allah Ana coba pesankan nanti kalau memang mau dipesankan ya di Al-Jazari kalau nggak salah ada. Nah, kita coba belajar sedikit-sedikit ya. Apa saja lahan jali itu meliputi beberapa, ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam lahan ini. Yang pertama kesalahannya adalah mengganti huruf.
mengganti huruf. Misalnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini khata, salah. Kesalahan, ya, kesalahan yang jali, yang nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Ha yang pertama benar, ha yang kedua salah. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, hi, ya ini ha dulu, yang kedua adalah ha. Ha, ha. Tidak boleh ha, ha. Ha, ha. Enggak. Sering kesalahan juga apa? Di Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harusnya gitu. Tapi banyak Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha dengan A. Antum coba perhatikan artinya ketika diganti dengan ha dan hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya indah sekali. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau diganti ha dengan ha, ya, diganti ha misalnya alhamdu dengan al-alamin, alhamdu kebinasaan, artinya kebinasaan, kehancuran, alhamdu lillahi bagi Allah rabbil alamin, Tuhannya orang-orang gila. Itu artinya. Jauh sekali beda artinya, ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dengan kehancuran untuk Allah Tuhannya orang-orang gila. Itu artinya, atau Tuhannya orang-orang sakit artinya. Alim itu alama artinya sakit jiwa. Ya, jadi ini makanya dikatakan adalah kesalahan yang besar, kesalahan besar, dan dia menyebabkan adalah berdosa. Nah, pentingnya belajar dari hamzah sampai ya, huruf-huruf tersebut, ya, untuk apa? Untuk mengurangi kesalahan tersebut. Pentingnya ilmu tajwid itu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, yang kedua adalah menambah huruf. Bagaimana contohnya menambah huruf? Ketika mengucapkan atau membaca Qul huwallahu ahad. Banyak sekali yang tertambah hurufnya, ya. Ahad, ada hamzah yang tertambah di sana, ya, dinambahkan hamzah, ya. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nih, benar. Qul huwallahu ahad. Tertambahnya hamzah, coba dengar. Qul huwallahu ahad. Ahad, itu adalah hamzah yang sukun. Hamzah yang mati. Jadi jangan sampai dia tertambah hamzah di sana. Ya. Qul huwallahu ahad. Atau surah Duha misalnya. Wadduha, duha, wal laili idza saja. Ada a-nya, ada hamzah yang mati di sana. Ini menambahkan, bisa jadi dia mempunyai makna, tapi pasti akan rusak maknanya. Dan bisa jadi dia tidak mempunyai makna. Ya. Merubah makna tersebut, ya. Coba ahad ada hamzah, nggak tahu saya maknanya apa. Kalau ahad benar, ya, Allah Maha Tunggal, Maha Esa, ya. Jadi kalau menambahkan, ya, tidak boleh, apalagi mengganti huruf, mengganti fatal sekali, ya, sangat fatal sekali, ya. Misalnya banyak sekali alhamdu itu diganti, ya, al-alamin jadi al-alamin. Oleh karena itu pentingnya latihan, terus latihan, ya. Kata Imam Jazari itu tidak ada bedanya kita dengan orang yang luar sana, melainkan orang yang melatih gerahamnya. Ya, latih terus gerahamnya. Jangan sampai terputus di sini. Rahangnya, ya. Orang yang melatih bukan gerahamnya, rahangnya. Lewati rahangnya itu bawah atas, ini rahang namanya. Nah, ini rahang atas, rahang bawah. Jadi rahangnya dilatih. Jadi mulut maksudnya di sini, ya. Jadi tidak sampai di situ saja, kita terus belajar. Nah, selanjutnya apa? Mengurangi huruf, ya. Jadi mengurangi huruf juga sama, misalnya dalam mad, ya, bisa jadi, ya, dalam mad itu misalnya alladzina amanu, dia merubahnya dengan alladzina amanu, menghilangkan ya-nya. Padahal ya-nya dia ada di situ, ya. Ada ya mati di situ, mengurangi hurufnya, ya. Dan
banyak contoh-contoh yang lain ya. Terusnya apa? Merubah harokatnya, ini kesalahan besar adalah yang keempat, merubah harokatnya. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allahi la ilaha. Allah la misalnya. Ya. Atau misalnya yang lain sebagainya. Banyak ya, banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Banyak contoh-contoh yang lain. Nah, jadi merubah harokatnya juga kesalahan besar. Bisa jadi dia maknanya berbeda, ya. Maknanya akan jadi berbeda. Yang terakhir, yang kelima, kesalahan yang besar yang sering diucapkan atau yang dilakukan oleh para pembaca, yaitu berlebihan atau takalluf. Nah, ini juga tidak boleh. Takalluf dalam apa? Dalam kadar mad dan gunnah, ya. Kenapa bisa seperti itu, teman-teman? Contohnya, ya. Kalau mad tabi'i, tadi sudah saya jelaskan di tadi atau kemarin saya jelaskan itu di kemarin ya. Saya jelaskan waktu di Doroh Tufah mad ya, dalam pembahasan aqsamul mad kalau tidak salah. Jadi mad itu tidak boleh, kalau mad asli tidak boleh ditambahkan atau bertakalluf dalam madnya. Misalnya menambahkan hamzah ya, padahal hamzah tidak ada di sana. Di sana tidak ada hamzah, ditambahkan maka mad jadi panjang ya. Oleh karena itu tidak boleh menambahkan madnya, tidak boleh takalluf di situ berlebihan ya, membaca mad ya dalam mad dan gunnah. Misalnya innallaha la yastahyi, innallah, ini berlebihan dalam mad ya. Banyak sekali kita dengar ya para muqri atau para yang panjang-panjang nafasnya ya, tidak boleh itu melakukan sebenarnya ya, dalam kaidah itu kita belajar benar-benar dulu tajwid dan sebagainya. Kalau dia belajar sesuai dengan kaidahnya, insya Allah dia tidak akan memanjangkan panjang-panjang pisan gitu. Dan dulu ya saya juga sebagai ya mantan lah, kan mantan dulu pernah belajar seperti itu. Jadi panjang-panjangan nafas lah. Ini wani adu lah, nafas panjang tadi. Ayolah orang adu gitu. Jadi istilahnya apa? Nafas panjang itu anugerah dari Allah Ta'ala ya. Jadi kalau nafas panjang, alhamdulillah, antum coba nafas panjang satu lembar gitu, sehalaman atau setengah halaman, dilanjutkan terus. Itu nafas panjang keren gitu. Ya, jadi ya alhamdulillah ya bagi teman-teman, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah lahan khafi. Ya, lahan khafi. Ini kesalahan yang kecil. Nah, kalau kesalahan kecil itu lumayan ya. Gimana kesalahan kecil ini atau kesalahan yang tidak nampak ini ya? Dia atau kesalahan tersembunyi biasanya, tidak nampak. Ini kesalahan yang merubah beberapa kaidah-kaidah periwayatan Al-Qur'an. Yang disebut dengan lahan khafi atau samar, tidak masalah. Nah, ini tapi anger ya, kesalahan kecil tetap kesalahan namanya. Terus apa? Karena kesalahan ini hanya yang diketahui oleh para siapa? Oleh para ulama yang sudah mahir dalam bidangnya, ya, para ulama. Terus melakukan kesalahan ini hukumnya adalah khilaf ya, khilaf di antara para ulama ya, antara haram dan makruh. Kesalahan ini meliputi apa saja ya, apa saja kesalahan ini khilaf. Tapi yang kesalahan jali itu jelas ya, itu jelas tidak boleh ya, jelas tidak boleh dan haram hukumnya. Bagi orang yang hari-hari misalnya baik, saya mah KKA. Ini juga tidak boleh. Nah, terus kesalahan apa saja? Kesalahan khafi ini apa saja meliputi saja? Pertama adalah berlebihan dalam ya mengendarkan atau menggetarkan huruf ro. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berlebihan, ini juga tidak baik ya, tidak baik. Dan ini ikhtilaf ya, khilaf para ulama ini apakah dia berdosa atau tidak, dia haram atau makruh. Ya sama ya, haram dan makruh itu dekat ke haram sebenarnya ya. Makruh itu artinya karoha, makruh adalah orang yang dibenci. Makruh itu benci, dibenci. Siapa yang membenci? Ya Allah, karena ini hukum-hukum Allah gitu. Nanti ya bisa kalau para ulama itu kalau makruh itu dijauhi pisan gitu.
Kalau sekarang misalnya mohon maaf ya, yang ahlul hisab itu untuk paham ahlul hisabnya. Ahlul hisab itu para ahlul hudud ya. Nah, jadi para perokok maksudnya ya, ahlul hisab teh. Jadi ini juga makruh nih. Antum tahu nggak makruh? Makruh itu yang dibenci artinya. Yang dibenci. Orang yang dibenci dia makruh karoha itu benci artinya. Berarti menambahkan domir memnya orang yang dibenci. Siapa yang membencinya? Ya Allah yang membuat hukum, ya Allah yang membencinya. Ya. Dekat pada haram sebenarnya makruh. Jadi ini mah makruh nih. Kalau ulama dulu itu makruh itu dijauhi pisan karena akan dekat dengan haram. Jadi teman-teman mohon maaf ya yang masih saya rasa di sini tidak ada ya tulisan. Oh, tidak ada. Selanjutnya apa? Ya, berlebihan dalam huruf ro tadi misalnya juga tidak menggetarkannya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini ro-nya orang-orang bule biasanya ya. Ro-nya orang-orang bule ya, yang ya ro. Nya ditarik ke belakang tidak. Ro-nya di sini r. Tidak juga bergetar pisan tidak juga r. Ya. Tipis dan setengahnya. Nah, kesalahan lahan khuf yang kedua adalah apa saja? Yang kedua adalah membaca izhar yang semestinya ikhfa atau idgham atau sebaliknya, ya. Ini hukum tajwid ya. Jadi misalnya dia izhar tapi dibaca ikhfa atau idgham. Misalnya kemarin sudah dijelaskan apa itu izhar. Izhar bermakna al-bayan. Al-bayan artinya apa? Menjelaskan. Makanya kita kalau di Indonesia ya izhar itu apa? Terang dan jelas. Dalam kaidahnya itu al-bayan. Bayanun artinya dia menjelaskan surah sukun. Nah, ini kesalahan kecilnya juga ketika izhar dia idghamkannya atau mengikhfakannya atau sebaliknya, ikhfa jadi izhar ya. Izhar menjadi ikhfa dan sebagainya. Ya, ini kesalahan kecil teman-teman, akan tetapi ya kesalahan tetaplah kesalahan, kalau bisa diperbaiki dengan belajar maka perbaikilah. Ya, perbaikilah. Karena dijelaskan oleh Imam Al-Jazari dalam matanya ya, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazim man lam yujawwidil qur'ana asim. Ya, belajar ilmu tajwid adalah hukumnya wajib, ya, wajib lazim, ya. Jadi man lam yujawwidil qur'ana asim, barang siapa yang hari-hari yang anggap orang maki wae bacaannya faqad asimu, barang dia tidak belajar faqad asimu, ya. Faqad asimu dia terancam berdosa, dia terancam berdosa. Karena bisa jadi dia merubah maknanya, merubah hurufnya, berubah sifat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa? Kesalahan yang ketiga, kesalahan yang tidak atau lahan khuf yang ketiga apa? Tidak memperhatikan tebal tipis dalam gunnah. Maaf. Tidak memperhatikan tebal tipis dan gunnah. Ya. Ya, tidak memperhatikan tebal tipis dan gunnah. Misalnya tebal tipis ro misalnya. Ro yang baris atas, yang dhammah itu tebal, ya. Terus huruf-huruf tebal dulu pernah kita bahas ya teman-teman. Huruf-huruf tebal dulu pernah kita bahas apa saja. Yang pertama adalah huruf ro. Yang kedua adalah nun sukun. Yang ketiga adalah alif. Yang keempat apa? Lam. Ya. Sebenarnya ini sudah pada bisa ya, tapi tawadhu teman-teman ya. Jadi tidak mau menyebutkan ya. Jadi tawadhu teman-teman, Masya Allah luar biasa. Jadi ada alif, ada lam, ada ro, ada nun. Kapan dia tebal? Alif dia tebal ketika berhadapan dengan huruf isti'ala. Misalnya dia go, ya kho, ini alifnya tebal, ya. Tidak dibaca kha, ga, tidak. Dibaca huruf tebal go, kho, alifnya tebal. Yang kedua lam. Kapan dia tebal? Ketika mengucapkan lafzul jalalah, ya. Sebelumnya ada fathah dan sebelumnya ada dhammah. Allahu, ya, ayatullahu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan sebagainya. Ya, ini ketika dia dibaca tebal. Yang ketiga tadi alif lam nun, ya. Nun kapan? Ketika dia sukun berhadapan dengan huruf idbaq.
ya, atau huruf isti'la selain kha dengan ghain. Huruf huruf isti'la selain kha dengan ghain. Berarti ada berapa huruf? Ada berapa? Ada 5. Karena huruf isti'la ada 7, ya. Nah, berarti 5 itu huruf so, bo, to, wo dengan huruf qaf. Nah, ini dia nun sukunya dibaca tebal. Misalnya yansurullah atau unzur. Beda ketika dia bertemu dengan huruf yang lain nun suku, misalnya bertemu dengan ta, anta, ansa, ya. Ya, ansa. Ya, ini beda. Yang terakhir huruf ro. Ro ketika sebelumnya fathah dan sebelumnya dhammah, baik dia disukunkan dengan fathah maupun disukunkan dengan dhammah, maka dia dibaca tebal. Nah, ini huruf-huruf yang dibaca tebal, ya. Nah, terus gunnah, kesalahan gunnah bagaimana? Dia terburu-buru dalam gunnah. Nah, maksud tadi itu kesalahan yang tebal atau yang tebalnya, dan gunnah maksud dari yang terburu-buru, misal innallaha la yastahyi atau innallaha ma'as sabirin. Nun sukun, nun tasydidnya dibaca cepat. Innallah. Nah, ini dia benar gunnah, tapi gunnahnya sangat sedikit sekali. Padahal gunnah inna nun musyaddadah, nun yang bertasydid, itu gunnahnya akmal matakun. Gunnah yang paling sempurna. Nah, sampai di sini paham atau sudah mulai ngebul hadirin? Ini masih banyak ini materinya. Enggak, ketang sedikit lagi, ada 2, 4, 6 lagi. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan insyaallah kita diskusikan. Nah, selanjutnya kesalahan yang ke berapa? Yang berapa itu Kang Andi? Bukan 3 tadi, Yang Ustaz? keempat. Ya, sekarang yang keempat berarti. Yang keempat adalah menghentikan huruf yang semestinya ringan atau sebaliknya. Maaf, menghentakkan huruf yang semestinya ringan atau sebaliknya. Dalam artian, ya huruf misalnya sukun, teman-teman. Jadi, sukun itu adalah ringan artinya. Sakan artinya ringan, ya, karena dia khafif. Sukun itu jangan dihentak, ya, jangan dihentak. Ya, jangan dihentak. Kecuali dia huruf qalqalah, misalnya ab, ad, aj. Nah, ini harus disyiddahkan karena dia kuat, ya. Ya. Nah, dia kuat. Selain itu ya kita jangan dihentak, misalnya yu'minu bima, misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Nah, ini jangan dihentak seperti itu. Ini kesalahan, ya. Walaupun kesalahannya kecil, ingat ya, kesalahan teman-teman. Jadi pelan-pelan saja. Alladzina yu'minu. Hamzah juga kata Imam Masyukhu dalam matanya, hamzah itu tidak boleh seperti orang muntah, ya. Tidak boleh seperti orang muntah dan tidak boleh juga seperti orang yang istilahnya mabok, ya. Jadi kekelewatan baca hamzahnya. Nah, selanjutnya adalah kesalahan yang kelima dalam menahan khofi atau kesalahan ringan, tidak menyempurnakan makhraj dan sifat huruf. Nah, tentunya antum tadi sudah belajar, kemarin juga belajar makhraj. Nanti siap-siap ini yang sudah belajar lama saya tanyakan di mana letak-letak makhraj huruf tersebut. Ya, saya tanyakan satu persatu nanti insyaallah. Biar yang baru-baru juga tahu, ya. Ya. Langsung ujian ya, mah. Jadi harus tahu makhraj tersebut dan sifatnya, ya. Makanya ada urutan kita belajar, teman-teman. Jadi kita belajar huruf hijaiyah dulu, ya. Modal pertama kita belajar Al-Qur'an adalah huruf hijaiyah. Kita tahu huruf hijaiyah hamzah sampai iya. Terus habis itu kita tahu tempatnya di mana, hak huruf tersebut di mana. Yang kedua kita belajar sifat huruf itu tersebut bagaimana. Baik dia sifatnya yang lawan kata atau tidak lawan kata. Yang ketiga adalah bagaimana kita mempelajari ahkam, hukum-hukumnya, entah nun sukun, entah idgham dan sebagainya. Kita belajar mad, kita belajar tebal tipis. Nah, habis itu baru itu merasa kayak aman lah istilahnya, ada aman. Ketika baca Quran, kita kebayang misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, misalnya
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Tahu الذين تينا. Oh, ini sifatnya lin. Tidak boleh baca ataina misalnya. Atau misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lin sifatnya. Jadi lay sifatnya lin. Qadr. Oh, ini dia ro ini sini harus tebal. Takrir, dia bergetar dan dia tebal. Nah, jadi kita bisa tahu kadarnya bagaimana, tahu kadar bacaan kita. Setelah mempelajari sifat makhraj, hak huruf, sifat huruf, ahkam, terus hukum ro, tebal tipis, hukum mad dan sebagainya. Nah, Masya Allah. Sebenarnya yang lama-lama ini sudah khotam ya, tapi ya tawadunya Masya Allah luar biasa. Nuhun pisan. Insya Allah. Selanjutnya adalah lanjut kita kesalahan yang selanjutnya itu keenam. Ini sudah dijelaskan tadi, tidak beraturan maksudnya tidak konsistennya mad dengan gunah. Cepat-cepat madnya, gunahnya cepat-cepat. Ini harus konsisten. Ini kesalahan juga teman-teman ya. Harus konsisten mad dan gunahnya. Salahnya adalah kalau dia tidak beraturan antara mad dan gunah, maka ini kesalahan. Kesalahannya ya walaupun kesalahan kecil, tapi anggar kesalahan. Dalam artian kesalahan mad gimana? Bukan dia mengurangi madnya, bukan. Kadang-kadang dia panjang, kadang pendek. Kadang di sana ada panjang, kadang ada pendek. Karena 2 harokat, di sini 3 harokat, gitu. Jadi kadang-kadang gunahnya rada lama, kadang-kadang itu. Ini harus konsisten, antara madnya. Nah, selanjutnya adalah yang keberapa? Yang ketujuh ya? Ketujuh benar. Yang ketujuh Ustaz. adalah, yang ketujuh adalah tidak menyempurnakan sifat qalqalah. Sebentar. Ya, buat teman-teman yang nanti mau bertanya, disiapin aja pertanyaannya, mangga. Nanti insya Allah habis sesi Ustaz menerangkan ini akan ada sesi pertanyaan. Boleh ditulis di kolom chat atau boleh nanti langsung dibuka mic-nya, langsung ngobrol sama Ustaznya insya Allah. Gimana Bang Edo, udah ngebul atau masih ingat? Baik, teman sudah? Kita lanjutkan. Nah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan, yaitu sekarang kesalahannya adalah yang selanjutnya sifat qalqalah. Tidak menyempurnakan sifat qalqalah. Dalam artian apa? Tidak dipantulkan ketika menyebut qalqalah. Misalnya Qul huwallahu ahad. Jadi dia tidak terpantulkan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tidak dimantulkan. Harusnya qalqalah itu dipantulkan, ya, huruf yang memantul, ya, qalqalah. Selanjutnya adalah yang keselanjutnya waqaf dan ibtida dengan sembarangan, ya. Misalnya dia waqaf la taqrabus shalah, misalnya. Jangan kau salat, itu kan artinya la taqrabus, jangan kau salat. Salat as-shalah wa antum sukara. Salatlah dalam keadaan mabuk, katanya. Jadi tidak sempurna tempatnya. Salat dalam keadaan mabuk, katanya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau salat dalam keadaan mabuk, artinya seperti itu, ya. Terus diwakafkan, la taqrabus shalah, jangan kau salat. As-shalah wa antum sukara. Salatlah salatlah antum mabuk, ya. Jadi ya, ini tidak bagus. Ini kesalahan. Nanti terakhir insya Allah di kitab yang kita pelajari, kita belajar wakaf dan tidak tentu. Selanjutnya adalah yang terakhir, kesalahan yang terakhir adalah wakaf dengan harokat sempurna. Wakaf dengan harokat sempurna. Ya, misalnya harusnya wakafnya misalnya
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini satu ayat ya. Kita cari lagi. Misalnya innal ladzina kafaru sawa'un. Nah, diwakaf di situ. Innal ladzina kafaru sawa'un. Nah, ini juga kesalahan. Dia sempurnakan wakafnya. Apa hurufnya disempurnakan, ya. Harusnya kalau wakaf dia disukunkan, ya disukunkan, dipalsukan, ya. Misalnya tadi dijelaskan, misalnya kalau di ya ayat-ayat yang mungkin panjang, dia panjang tapi disukunkan tapi sempurna disebutkannya, ya. Kecuali mad, ya, kecuali mad. Kalau mad asli, baik dia waqaf maupun wasal tetap sempurna disebutkan. Sesuai dengan kaidahnya, huwal madu tabiul ladzi la taqumu zatu harfil maddi illa bihi miqdaru maddihi an alifun wa huwa harakatani wasalan wa waqaf wa naqsuhu an alifun haramun syar'an. Jadi mad tabi itu adalah mad asli yang berdiri sendiri, tidak ada yang menyebabkan dia lebih panjang dari 2 harokat, panjang yang dimaksud dengan 1 alif dan 2 harokat, baik dia waqaf maupun wasal. Ini beda ceritanya dengan mad tabi'i. Kalau mad asli dia tetap dia 2 harokat. Nah, hakada. Nah, ini diantara kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan, ya, ada lebih mengutamakan nih kesalahan yang ini juga ya, yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran apa? Ialah mengutamakan irama, ya, mengutamakan irama bacaan daripada memperhatikan ahkam tajwidnya, ya. Ini juga kesalahan, ya. Mengutamakan apa? Dia mengutamakan lagu dulu. Misalnya dia lagunya ini, lagunya itu, lagomnya ini, lagomnya itu. Belajar itu mah mudah, gampang. Antum dengar syekh, antum dengar para muqari bisa. Saya ikuti alurnya beres. Gitu. Kalau belajar tajwid tidak bisa mendengar doang, nggak bisa. Kita harus belajar, benar-benar belajar. Ya. Karena itu di antara kesalahan yang sering kita lakukan adalah mengutamakan lagunya atau nagomna daripada apa ahkam tajwidnya, ya, mentadaburinya, ya, apa yang dia baca. Dan apa hal ini banyak diperingatkan oleh para ulama agar menjauhinya. Satunya adalah Syekh Dr. Aiman juga mengatakan lebih baik dijauhi, ya, yang membaca apa bacaan lagu dulu, ya, belajar irama dulu. Nah, nanti dia akan susah itu memperbaiki hukum tajwidnya ketika membaca irama tersebut. Nah, ini yang bisa disampaikan, ya. Belum kita masuk ke bab sifat huruf, tapi sudah sejam hadirin, masya Allah, luar biasa. Ya, nah, kalau ada yang mau didiskusikan silakan boleh. Ya. Alhamdulillah banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini Ustadz, meskipun mengulang tapi bukan mengulang ini mah Ustadz, ada tambahan baru ya. Insya Allah, dan semoga bisa bisa semakin baik kita bacaannya. Maka silakan bagi ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya silakan bisa langsung disampaikan. Kalau nggak ada nanti Ustadznya yang nanya. Ya ada Ustadz, kalau gitu saya aja dulu Ustadz yang bertanya Ustadz. Nanti bisa Ustadz nanya. Pak Yusef mau bertanya Pak Yusef? Mau nanya Ustadz. Maka. Tadi kan wakaf dan harokat yang sempurna ya. Nah, kita kan baca Quran kadang nggak tahu artinya. Kalau seperti tadi yang ini kan harus hafal dulu artinya kan, baru kita tahu pemanggalan di mana kita harus berhenti ya. Nah kalau kita nggak tahu gimana ininya tadi, di mana kita harus berhentinya gitu. Sedangkan kita artinya aja belum begitu hafal, gitu. Belum hafal lah, bukan begitu lagi, belum hafal. Gitu. Nah, insyaallah barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus ya, insyaallah mumtaz. Jadi bagaimana wakaf tadi, kesalahan wakaf dengan harokat sempurna. Dalam artian di sini
Kalau dia ada tanda waqaf, ya tanda waqaf itu sudah dimudahkan oleh para ulama, ya. Tanda waqaf dan sebagainya. Bagaimana dengan dia tidak ada tanda waqafnya, sesuai dengan nafasnya habis misalnya. Nafasnya habis seperti itu, ya. Kita berijtihad mencari mencari guru dulu ya. Berdoa kepada Allah mencari guru, belajar tajwid dan sebagainya. Misalnya, wah kita ini nggak tahu ini dan sebagainya. Nah, dalam proses belajar kita dapat 2 pahala. Falahu ajrun kata Nabi SAW. Dapat pahala kita membaca Al-Qur'annya dan pahala belajar Al-Qur'an. Terus bagaimana kita nggak tahu artinya? Ya kita sedikit tidaknya tahu kata-kata wa artinya dan, alladzi artinya yang dan sebagainya itu membantu kita untuk memulai daripada setelah kita waqaf. Nah, begitu. Jadi cari kosakata yang misalnya alladzi artinya yang, atau misalnya inna sesungguhnya, terus wa dan, ila ke, illa kecuali, gitu-gitu cari kosakata yang kecil-kecil ya, pendek-pendek ya. Kang Yusuf tinggal di mana? Di Margahayu. Oh, lumayan jauh ya Margahayu. Ana ada jadwal bahasa Arab malam Kamis, kalau yang dekat-dekat mas saya bisa masukkan gitu. Ikut sama saya di Cimahi, tempatnya di Raja Wali. Malam Kamis itu belajar kosakata juga, kosakata nahu dalam Al-Qur'an ya. Belajar misalnya hore-hore, belajar hore-hore. Belajar ala-ala kolot. Ya, kita tidak dibebankan di sana, jadi cuman kosakata belajar begini. Harusnya begini, harusnya begitu gitu. Jadi dalam artian sedikit tidaknya kita tahu artinya untuk memulai dulu. Misalnya ini yang, ini artinya sesungguhnya, ini ilah dan sebagainya. Itu memudahkan kita untuk memulai daripada ketika waqaf. Nah, wallahu taala alam hakam. Ustaz, nyambung yang barusan, kalau misalnya kita penggal nih, terus diundurin lagi Ustaz, diulang lagi dari misalkan satu kata atau itu gimana Ustaz? La ba'as insyaallah. Jadi bukan di tanda wakaf gitu ya. Terus kita mundur lagi berarti kecapean, bukan kecapean maksudnya kehabisan nafas gitu. Nah, mundur lagi nafas. Kan gimana Ustaz? Ya baiknya memang dimundurkan ya, misalnya baru bangun ini baru bangun nih. Masya Allah. Tidurnya beres maghrib tidur, jadi baru bangun sekarang ya alamat begadang. Terus bagaimana ya, jadi kita misalnya mundurkan beberapa kata daripada Al-Quran. Jadi beberapa kata dimundurkan untuk mengambil nafas atau mengambil ayat setelahnya. Kalau dia di sana waqafnya misalnya waqaf tam, waqaf baik misalnya, boleh dilanjutkan. Tapi ahsan kita mengulang dari beberapa kosakata sebelumnya. Nah, Allah taala ala. Baik, ada lagi yang lain, teman-teman? Ustadz, kalau yang dibacanya yang ujungnya ada hamzah sama yang nggak ada itu kurang jelas tadi, beda kayak yang tadi qul huwallahu ahad sama yang ada hamzahnya dibacanya. Ya. Bagaimana misalnya dia bagaimana mengetahui dia ada hamzahnya atau tidak? Ada e-nya. Contohnya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Artinya ahad. Beda tidak ada perbedaan tidak? Ahad. Beda Ustaz. Yang kedua mah kayak ngerem ngedadak gitu Ustaz. Nah, itu masalahnya. Itu hamzah yang ngerem mendadak. Jadi kayak misalnya wadduha misalnya. Wadduha ini bolong. Duha. Wal-laili idza saja. Nah, biasanya di sini ya, karena kita kebiasaan, mohon maaf yang di Jawa Barat ya, khususnya kita orang-orang Bandung sebagainya, orang Sunda, ada e-nya ketika berbicara. Ya, ini mungkin ke bawah ya. Wadduha wal-laili idza saja, ada duha saja. Nah, ini juga
tidak diperbolehkan karena menambah huruf di sana. Ini kesalahan besar. Nah, itu mungkin yang dimaksud siapa tadi yang bertanya, Mama? Teh Mariana. Nah, Teh Marli. Nah, Allah taala alam. Teh Marli gimana? Udah ada gambaran? Udah terbayangkan belum? Insya Allah udah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ini pertanyaannya sebenarnya kurang berbobot sih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi, waduh Kang Andi mah. Ketika kita belajar ini Ustadz ya, nah kemudian kita malah lagi bermakmum nih, terus kita malah jadi fokusnya tuh ke bacaan imamnya gitu Ustadz. Nah ini kurang ini nih, ini kurang itu gimana Ustadz? Nah, wah ini umatnya ya kepanjangan kayak gitu. Baik, pertama adalah ya kita istighfar pada Allah Ta'ala. Dulu saya pernah belajar, kalau antum di belakang imam, sok sholat saja. Jangan kita misalnya menghakimi imam, tapi boleh, nggak masalah. Jadi, misalnya daripada kita kotor hati, mending kita cari imam yang lain. Biasanya seperti itu. Anak kalau begitu, kalau ada sekiranya tidak bagus bacaannya, daripada anak kotor hati, mending saya cari yang lain. Dalam artian, kok begini ya bacaannya, kok gini. Soalnya saya dulu pernah ya di suatu tempat saya berjamaah, beliau sekarang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya dan diterangkan kuburnya dan sebagainya. Ya, saya ketika menegur beliau, malah beliau tidak menegur saya selama semingguan itu. Ya, ketika jadi imam, memang salah bacanya. Ketika saya berdiskusi, itu berdua, ya, salah di sini Pak, begini. Kalau belajar kita belajar sama-sama dan sebagainya. Saya menawarkan untuk belajar sama-sama, bukan saya mengajarkan. Saya punya guru, kita belajar sama-sama. Tetapi menolak dan memang Allah alam ya, karena mungkin merasa lebih tua ya. Jadi seperti itu. Sebagaimana solusinya adalah ya kita berlapang dada. Kalau kesalahannya kesalahan kecil, ya maklumi saja karena mungkin dia belajarnya sampai di situ. Kalau bisa ditegur maka ditegur, terus kita ajak sama-sama belajar dan lain sebagainya. Kalaupun bisa diajak kompromi untuk belajar, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya gugur kewajiban kita sebagai yang mendengarkan bahwa itu salah. Nah, Allah Ta'ala. Jazakallah khair. Baik, ada lagi pertanyaan, teman-teman? Saya boleh? Oh, boleh Pak Endo. Ya, Ustadz minta tolong Ustadz dijelasin lagi Ustadz. Kayaknya belum pernah dijelasin atau udah pernah dijelasin. Kemarin sempat dibahas waktu Al-Kahfi sama Ustadz Andi untuk masalah kapan hukumnya ketika bisa berhenti atau tidak boleh berhenti ketika ada sholat Lamatul waqfi Ustadz. Ya. Oh. Ada lamatul waqfi, ada qala, ada jaiz, ada yang lazim. Nah, gitu. Baik, tentang wakaf ya. Wakaf itu ada beberapa wakaf. Nah, dijelaskan ya nanti insyaallah pembahasannya tentang wakaf. Dalam kaidah yang baik sekali, yang bagus sekali, sebaik-baik wakaf adalah di akhir ayat. Ini sebaik-baik wakaf adalah di akhir ayat. Tapi kan kita tidak tahu mana ayat yang panjang sekali, yang banyak bahas. Di surah Al-Baqarah itu ada ayat ya, satu ayat satu halaman. Antum bisa nggak satu halaman itu nafasnya bisa? Kalau bisa alhamdulillah, anak kasih gelar antum nafas kuda. Ya, sekali berat gitu. Jadi makanya oleh para ulama dibuatkan wakaf atau tempat-tempat berhenti yang bagus. Ya, ada wakaf tam, ada wakaf hasan, ada wakaf qabih, ada wakaf yang baik, yang baik sekali, yang sempurna. Ya, ada yang wakaf yang baik, ada yang wakaf yang buruk. Ini juga harus dipelajari. Insya Allah nanti di pembahasan terakhir ketika kita menyelesaikan kitab tajwid ya, pembahasannya wakaf dan ibtidah. Bagaimana sekarang ya? Kalau ada wakaf ya silakan wakaf. Bisa ada tanda lam ya, wakaf lam. Itu sebenarnya bukan tanda wakaf, tapi
kalaupun habis napasnya di sana, ya boleh berhenti di sana. Bagaimana, boleh nggak kita mengulang? Boleh. Kita lanjutkan langsung, boleh? Boleh. Nggak jadi masalah. Ya. Nah, ini tentang wakaf ya. Mudah-mudahan nanti kita masih diberikan usia panjang untuk membahas tentang wakaf, insyaallah. Nah, Mungkin ada ini Ustadz, kalau misalkan yang nggak boleh berhenti itu di wakaf apa Ustadz? lam. Ada yang tanda lam itu, nah itu usahakan jangan berhenti. Usahakan. Kalau bisa jangan berhenti. Kalau wakaf sod lam, ada tanda sod dengan lam itu ahsan antum lanjutkan daripada berhenti. Lebih baik dilanjutkan daripada berhenti. Tapi boleh berhenti. Ya. Wakaf kof lam, tanda kof dengan lam itu lebih baik kita berhenti daripada melanjutkan. Wakaf jim, ya, jim itu yang tanda jim, saya sebutkan saya tandanya ya. Kalau saya jelaskan namanya nanti banyak ceritanya. Wakaf jim, ya, tanda jim itu antum boleh berhenti, boleh pun dilanjutkan, ya, boleh berhenti, boleh lanjutkan, ya, boleh berhenti, boleh lanjut, ya. Tadi yang pertama, yang sod lam lebih baik dilanjutkan daripada berhenti. Qaf lam lebih baik berhenti daripada dilanjutkan. Wakaf jim, yang huruf jim itu, ya, tanda jim itu boleh berhenti. Yang mim itu, yang mim, yang lazim itu diharuskan, ditekankan untuk berhenti. Nah, sampai di sini insya Allah paham Bang Edo ya? Insya Allah paham Ustadz. Nah. Syukron. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Baik. Ada lagi yang mau didiskusikan teman-teman? Maaf, sana tadi cangkir. Tadi sedikit mengenai sisi talaki, mungkin Ustaz kemarin itu lupa kalau misalkan di ahad ba'da subuh itu mungkin waktunya terlalu ini ya. Ada teman-teman waktu untuk keluarga di ahad ba'da subuh. Mungkin nanti bisa didiskusikan lagi insya Allah Ustaz untuk waktu sesi talakinya dengan Ustaz. Sekarang aja diskusikan dengan teman-teman kapan waktunya, biar tidak menunggu nanti. Nanti kita kurang menggebu-gebu panasnya. Nah, maksudnya kalau emang sekarang mau kita lanjut pembahasan, misalnya sifat huruf, tidak masalah. Tidak masalah bagi anak, nggak masalah. Tapi kalau emang mau kita diskusikan kapan mau talaki, ahsan memang sekarang, mumpung masih hangat, mesti datang. Baik. Silahkan tanyakan teman-teman yang mau ikut talaki hari Ahad gitu. Ini kan lumayan yang ada baru juga kayak tes suci ini. Tes suci bagaimana, sehat? Belum saya sapa tes suci ya. Belum ada suaranya, mana ya? Bangga Ustaz. Ada tes suci, ada Syifa juga. Apa juga ada tes suci mau setoran matan. Enggak Ustaz. Ya, mungkin. Jadi tes suci juga berhubung ya. Kali kalau tes suci punya teman juga silahkan boleh. Karena ini terbuka untuk umum ya, siapapun boleh. Ini kita belajar sama-sama belajar ya, insyaallah mudah-mudahan Allah suka dengan apa yang kita lakukan sehingga nanti kita mendapatkan pahala insyaallah. Nah, Ustaz, kalau itu ya Sabtu maaf Ustaz, kalau Sabtu ba'da Isya ada kegiatan Ustaz? Sabtu malam Ahad maksudnya? Mohon seperti kosong. Kosong. Iya. Kemarin itu rencananya di Sabtu malam Ahad ya Ustaz, insyaallah. Kita lagi. Nah, ini Bahrudin juga baru ya. Iya, ini ada Teh Syifa juga. Ya. Sabtu malam Ahad setuju. Ya, nah, insyaallah. Tinggal teman-teman kalau setuju ya silahkan Sabtu malam Ahad kita sesi talaki. Kalaupun ada yang mungkin ya, acaranya mungkin Sabtu malam Ahad ya silahkan didiskusikan saya sekarang biar nanti malam Ahad silahkan. Ada yang ini enggak di Sabtu malam Ahad teman-teman? Insya Allah untuk besok bisa Kang, cuman untuk selanjutnya
saya itu suka ke Bandung kalau weekend. Siapa yang suka ke Bandung kalau weekend? Bang Marli, Ustaz. Nah, sama persis. Oh, Bang Edo juga suka ke Bandung ya kalau weekend. Masya Allah. Berarti sesi Kalau weekend kalau ke Bandung atau kita silaturahim atau saya Mahmi Ahad kosong saya Ahad. Jadi di rumah Nah, Pak Henry. Nah, itu Bang Edo minta tanggal 1 katanya Ustaz, tapi belum siap. Tanggal 6 tuh. Tanggal 6. Siap insya Allah. Tanggal 6. Teh Nur kita baru gabung. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa Teh Nur, kita keutamaan majlis itu luar biasa walaupun di akhir itu anger tetap pahalanya tidak mengurangi. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Ustaz, untuk waktu mungkin nanti kita bisa inikan lagi. Cuman sementara tapi Bang Edo kalau misalnya di malam Ahad, insya Allah ya. Untuk besok, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Kalaupun malam Ahad, Ana insya Allah bisa. Hari Ahad juga silahkan. Yang masuk kerja kan kalau subuh nggak bagus juga ya. Yang sudah kerja, maksudnya yang sudah kerja di lapangan ya kan, atau di kantor gitu kan nggak bagus kalau hari kerja atau weekday. Kalau weekend juga takutnya kalau saya Sabtu itu besok pagi itu saya ada belajar sama Syekh Jamal kitab Al-Tanbih ya. Jadi beliau itu bagus sekali menyelesaikan satu-satu kitab ini, tapi khusus buat yang pemula ini kayak saya ya, baru belajar. Jadi nanti selanjutnya insya Allah didiskusikan. Kalau malam Ahad Ana insya Allah siap, kalau hari Ahad juga Ana siap insya Allah. Kalau malam Senin Ustaz? Boleh silahkan malam Senin jangan, saya ngajar malam Senin. Siap. Malam Senin ngajar terus. Bukan Senin malam Ustaz. Ya. Karena kita tahu aja jadwal ya, biar kita enak-enak. Jadi kalau hari Ahad malam Senin ngajar, terus Senin malam Selasa itu insya Allah kosong, Rabu malam Kamis ada, Selasa Rabu, Selasa malam Rabu ada, Rabu malam Kamis ada, Kamis malam Jumat ada, Jumat malam Sabtu sekarang. Jadi Sabtu malam Ahad masih kosong. Siap, nah Ustaz. Mangga, boleh silakan untuk mau malam, tapi enakan pagi kalau saya mah. Kalau mutalaku itu pagi masih fresh. Ya, Ustaz. Kalau malamnya sisa kita jadi terkadang kurang enak. Kalau pagi itu masih fresh. Pertama yang mengurangi ngantuk. Nah, siap orang ngantuk Ustaz. Cuman biasanya suka ketiduran Ustaz. Banyak yang ketiduran. Baik, ada yang pada subuh, ada yang banyak urusan ya, silakan. Ya diatur-atur aja Kang Andi ya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi, entah itu malam, entah itu subuh. Insya Allah Ana siap, insya Allah. Siap Ustaz. Nanti dikonfirmasi lagi ke Ustaz. Nah, mungkin kita tidak akan tambah materi ya, insya Allah mungkin pekan depan kita akan tambah materi. Karena kalau tambah materi bisa sampai jam 12 kita ini. Udah Ustaz, udah ngebul. Soalnya anak kalau kita ngobrol terus beres-beres. Iya. Oh iya teman-teman ini kita bulan ini katanya kita mau ada rencana buat camping ya, buat camping. Nah Ustaz, kemarin Ana udah survei ke Curug Layung Ustaz. Bagus tempatnya, Masya Allah. Cuman kalau buat camping, nggak tahu maksudnya teman-teman bisa camping atau enggak. Cuman kalau misalnya untuk sesi itu mungkin bisa dikondisikan ya Ustaz di sana ya. Jadi mungkin pagi-pagi ke sana, pagi-pagi ketemu di sana, mungkin siapa yang pagi di sana. Ya. Agendanya adalah talaqi al-Fatihah. Insya Allah kalaupun ada kesempatan buat
dapat sanad, insya Allah dapat sanad. Kalau tidak ada ya nanti Masya kita Allah. ya kita belajar Fatihah. Bagi yang berkesempatan hadir ya silahkan. Mungkin hari Ahad pagi, ya pagi-pagi subuh sudah kita ya kumpulnya di sana, bertemu di sana aja. Kalau nggak nginep nggak apa-apa Ustaz ya? Nggak masalah, nggak masalah. Paling Itu mau tinggal nginep juga bawa tikar nggak gitu masalah. kan. Ya gampang kalau itu mah. Siap. Tanggal 6 cocok tuh Ustaz. Boleh, mangga Bang Edo, saya aman. Tanggal 6 Juni ya, Edo? 6 Juni hari Minggu. 6 Juni. Boleh. Untuk Siap, semuanya ini untuk semuanya ya yang ada di grup ini silahkan. Ya, Biar kita juga kenal Fatihah. tuh teman-teman udah ada undangan nih semuanya dari Ustadz. Insya Allah nanti kita kemarin kita udah ke sana, Andi udah ke sana Ustadz, dan ya mungkin nanti kita acara khususnya ya sama acara Ustadz gitu ya, mungkin ada tausiah atau dengan talaki gitu. Nanti selebihnya mungkin informasi kalau misalkan tiket masuk itu 12.000 per orang ya Ustadz. Jadi Ya. nanti kita disiapkan aja masing-masing, itu mah kita nggak akan ini, jadi nanti langsung ketemu di sana aja, langsung nanti mungkin, tapi kalau misalkan untuk kayak stiker atau apa nanti mungkin bisa diobrolin ya, kalau misalkan pelusan atau seperti apa gitu. Cuman untuk mungkin makan bisa bawa juga ya Ustadz. Kita kalau bisa ngaliwat di sana aja. Ngaliwat di sana tuh jadi maksudnya bikin di sana gitu Ustadz? Ya nanti saya yang bawa alatnya gampang. Mantap. Siap. Itu tenur kita biasanya 20 ke atas, itu tenur kita. Saya bisa tanggal 20 ingin bawa anak-anak sekalian, Masya Allah. Tanggal 20. Ya udah, bikin 2 kali agenda. Kalau yang bisa ikut tanggal 6, tanggal 6. Kalau bisa ikut tanggal 20. Ya. Nah, gitu betul. Jadi ada. Mantap nih. Camping enggak katanya Kang? Kang Ari nanya. Sebetulnya mah bisa aja ya kalau mau camping, tapi kemungkinan besar teman-teman kemarin kalau camping gimana gitu, nanti bisa nggak gitu? Mungkin anak camping di sana nanti. Anak mungkin gitu ya? camping sama keluarga. Emang ini sih ada arena outbound, ada flying fox, ada apa namanya buat foto-foto juga, spot foto gitu kan. Cuman memang air terjunnya kecil ya Ustaz. Ya, tenang aja, itu mah yang kelola itu saya kenal semuanya. Tenang, Mas. Siap. Masya Allah, Masya Allah. Sherlock di sana Kang Ari di ke arah atas apa namanya teh? Aduh, namanya pokoknya mah ke arah dusun bambu aja, dusun bambu ke atas lagi. Kopassus. Ya dari dusun bambu teh, nah ada jalan jelek, nah di situ mulai sekitar 3 km jalan batu. Nama tempatnya apa Kang Andi? Curug Layung, Kang Ari. Curug Layung. Siap. Curug Layung betul Ustaz? Ya. Ya, itu memang off-road ya. Saya kemarin bawa motor agak ini gitu, terpuntang-panting. Tapi kalau yang biasa di situ mah lancar-lancar aja sih, saya disusul Ustaz sama motor-motor gitu. Sayanya pelan-pelan. Ya maklum lah. Ada jalan. Itu nggak tahu jalan pintasnya, jalannya bagus. Oh gitu Ustaz. Nah, itu nggak tahu nih. Mobil masuk nggak? Mobil masuk. Mobil masuk, Bang Edo. Nanti mungkin bisa di ini juga, Bang Edo. Kalau misalkan ada teman yang dari mana gitu ya, kita bisa bareng gitu. Ayo siap, insya Allah. Udah 20 tahun nggak camping, Ustaz. Masya Allah. Berarti kayaknya camping yang bisa camping, yang enggak gitu ya. Alhamdulillah. Teman-teman, ya tidak, nanti kita obrolkan itu biar tidak berlarut, insyaallah. Mudah-mudahan ada jalan buat kita bersilaturahim bersama-sama. Amin. Karena hanya sekedar kita bertemu di media seperti ini, media sosial ya, seperti apa, secara vertikal seperti ini, mudah-mudahan bisa bertemu bertatap muka ya. Karena dulu Imam Bukhari itu kalau belajar itu pada gurunya jadi qaum mubasyarah.
Kalau mubasyarah itu dia bertemu, dia berbicara, dia ngobrol dan sebagainya. Kalau sama Kang Andi, Pak Hendri masih sering bertemu dulu ya, sering ngobrol gitu, Insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol sama-sama ya. Nanti kalaupun ada bagaimanapun, Insya Allah saya sediakan. Kalau mau butuh tenda, saya sediakan tenda. Kita bisa ngaliwat di sana dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah izinkan. Nah, poinnya adalah dari pelajaran ini adalah tadi kita belajar tentang bagaimana makna daripada tartil ya. Makna daripada tartil harus pelan dan sebagainya. Terus bagaimana dengan tilawah? Ya, apa itu tilawah? Ya. Sedikit tentang tilawah. Makna tilawah ya. Dalam Nuniyah As-Sakhawi dijelaskan di nazam yang pertama, ya man yarum ya. Tilawatil Quran. Ya man yarum tilawatil Quran. Wa yarudu sya'wa a'immah ya. Al-itqani. Jadi di sini tilawah, apa itu tilawah? Ya, tilawah secara umum yaitu membaca Al-Quran. Ya, tapi secara khusus para ulama mengkhususkan tilawah itu dengan membaca Al-Quran serta berusaha memahami dan mentadaburi ayat yang dibaca. Sebagaimana Umar ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu ya. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan ayat 121 bagaimana bunyinya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, yaitu tilawatnya bacaan yang sebenar. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu apa? Beriman kepadanya, itu beriman kepada kitab itu yang dibaca. Ya, dia beriman pada kitab yang dibaca, yaitu Al-Quran dan sebagainya, atau kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, jadi Quran jelas sudah linnas ya, tujuh bagi manusia ya. Terus membacanya dapat pahala dan sebagainya ya, dan lain-lain banyak sekali keutamaan Al-Quran. Terus berkenaan dengan maksud tadi atas apa ya, dari satu Umar ibn Khattab ya, Umar ibn Khattab menjelaskan bahwa tartil itu adalah ya, tartil tadi adalah tilawah ya, tadi adalah tartil, sekarang adalah tilawah. Tilawah itu adalah, karena ini sangat bersangkut pautnya antara tartil dan tilawah. Ya, bertilawah dengan tartil ya, berarti tilawah itu apa? Kata Umar bin Khattab, apabila ia lewat tentang penyebutan surga dan neraka, maka dia meminta kepada Allah ya, meminta kepada Allah agar dia dimasukkan ke dalam surga ya. Apabila ia melewati tentang surga, saya jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dia meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Terus ya, apabila dia melewati tentang neraka misalnya, maka dia berlindung kepada Allah dari api neraka. Misalnya dalam surah Ar-Rahman, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun, hadhihi jahannam, inilah jahannam. Ya, inilah neraka jahannam, maka dia berlindung kepada Allah Ta'ala. Ini makna daripada tilawah ya. Yang kedua adalah kata Ibnu Abbas ya, mengenai tilawah ya. Apa itu? Mereka mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Dalam artian apa? Mengikutinya itu dalam artian dia benar ayat demi ayat, surat demi surat dan sebagainya, tartil dan sebagainya ya, dengan membacanya ya. Dia makna seperti ini dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah yang terakhir, Ibnu Mas'ud, saya tutup dengan kata Ibnu Mas'ud tentang tilawah. Ibnu Mas'ud rahimahullah ya, Ibnu Mas'ud berkata, demi jiwaku yang berada di tangannya, maksudnya Allah Ta'ala, bahwasanya yang dimaksud dengan tilawah atau apa? Yang dimaksud dengan tilawah adalah yang sebenar-benarnya adalah menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran.
membacanya sebagaimana Allah Ta'ala telah menurunkannya, dan tidak mengubah kalimat dari tempatnya dan tidak mentakwil darinya kepada selain takwilnya. Nah, ini adalah makna tilawah menurut Ibnu Mas'ud rahimallahu ta'ala. Ya, jadi menurut dia adalah, jadi yang diharamkan Al-Quran yang haram, yang halal yang halal, terus tidak merubah daripada kalimat di mana tempatnya dan tidak mentakwil darinya kepada selain takwilnya. Adalah makna daripada tilawah. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya pentingnya kita belajar tajwid ini seperti itu. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Al-Jazari, li'annahu bihil ilahu anzala. Begini Al-Quran diturunkan. Jadi tidak boleh merubah dan sebagainya, kecuali memang sudah ditakwil. Tapi yang mentakwilnya para ahlinya. Ya. Terus ketika berkenaan dengan ayat-ayat yang haram, ya haramkan, yang halal ya halalkan. Jadi dalam artian begitulah makna tilawah menurut 3 orang yang luar biasa ini, yaitu Umar bin Khattab, yaitu paman Nabi, sahabat Nabi SAW, khalifah yang kedua, Ibnu Abbas, ya anaknya Abbas paman Nabi, ya, dan Ibnu Mas'ud, ya anaknya Mas'ud, ya. Nah, ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal ibadah untuk anak pribadi dan untuk kita semua. Dan apa yang disampaikan yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah datangnya dari bisikan syaitan, mohon dimaafkan. Ya, kita akhiri. Atau tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah sudah jelas tadi apa yang disampaikan. Ustaz. Nah, tadi kan udah bahas tartil, kemudian takaluf dan kesalahan-kesalahan. Satu lagi yang di matan Imam Akhsawi tadi yang tentang mutkin, Ustaz. Nah, tentang mutkin. Oh, nah. Jadi digabungkan antara digabungkan antara yang kedua, yang kedua. Tidak berlebihan dan mutkin. Tidak berlebihan dan mutkin. Mutkin dalam artian di sini dia mengetahui, sudah tahu hukum-hukumnya, ya, tapi dia masih berlebihan dalam pengucapannya. Mutkin itu dia paham. Nah, dia tidak sudah tahu tapi dia masih melebar-lebarkannya. Ini juga kesalahan. Nah, ya, selanjutnya adalah itu mungkin yang bisa disampaikan. Afwan. Nah, kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat tentunya buat saya pribadi dan kepada kita semua. Saya cukupkan dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qawli. Pak Ustaz? Ya, saya serahkan ke antum selebihnya. Siap, turun Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Alhamdulillah. Baik teman-teman, alhamdulillah turun pisan Ustaz. Barakallahu fikum untuk semua teman-teman yang tetap semangat belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an ya. Ada teman-teman yang baru bergabung juga, alhamdulillah selamat bergabung. Semoga kita senantiasa selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan insya Allah kegiatan ini rutin, namun waktunya akan menyesuaikan dengan Ustadz. Insya Allah tadinya saya sebutkan Sabtu pada subuh, tapi saya terlupa bahwa Sabtu pada subuh itu Ustadz ada jadwal, dan juga Ahad subuh juga kurang tepat waktunya, mungkin karena waktu untuk keluarga. Mungkin insya Allah di Sabtu pada Isya insya Allah Ustadz. Mungkin nanti bisa diinfokan lagi linknya. Baik, tidak ada lagi yang akan didiskusikan. Semuanya alhamdulillah turnuns kepada Ustadz Rudini yang sudah mengajarkan kita semua. Tetap semangat beribadah dan banyak berinteraksi dengan Al-Quran.
Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Insyaallah kita bertemu lagi di Gak Ngaji Gak Asik. Ya, Insyaallah. Tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup ya.